Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan jawaban atas ada yang mengatakan Pak Ustadz, atau ada yang mengatakan Pak, ada yang mengatakan Ustadz. Ini saya sudah di terapi pas kok malah tambah sakit gitu ya. Baik, kita akan sama-sama urai dari pertanyaan ini. Pertama, kita sadari bersama bahwasanya pas al-kasau hanyalah salah satu dari sarana untuk kita berikhtiar ya. Tentunya Bapak Ibu sebelum sampai ketemu dengan pas al-kasau, sebelum ketemu terapi pas al-kasau, bisa jadi Bapak Ibu sudah melewati beberapa sarana-sarana yang lain. Baik itu misalnya di medis, misalkan pijat, meminum herbal, mungkin ada metode-metode pengobatan yang lainnya. Sepanjang sejarah sakitnya Bapak Ibu, ada 10 tahun sakit, ada yang 5 tahun sakit, saya yakin sudah melewati ada banyak hal. Pas al-kasau tidak lebih sebagaimana sarana-sarana terapi yang sudah Bapak Ibu tempuh di sebelum-sebelumnya. Atau kalau misal pertama kali terapi baru pas al-kasau, kami sampaikan sama saja bahwasanya pas al-kasau ini adalah salah satu sarana ikhtiar terapi saja. Nah, misalnya gitu. Bapak Ibu misalnya ke pijat lah misalnya. Tempat pijat sudah pijat kok, waduh, kok ini saya setelah dipijat malah tambah sakit. Apa yang dilakukan gitu? Atau misalnya Bapak Ibu periksa dan ikhtiar di medis lah, ketemu dokter. Sudah diberikan dokternya sudah periksa. Loh dok, ini saya minum kok misalnya tambah lemes gitu. Wah kok ini malah tambah sakit misalnya. Oh kok ini kok tidak ada progres misalnya. Kira-kira apa yang dilakukan? Begitu juga misalnya pada terapi akupuntur ataupun terapi misalnya terapi-terapi yang lain lah. Kami menyebut secara umum masalah terapi. Apa yang dilakukan? Maka biasanya kita akan komunikasi balik komunikasi balik dengan yang memberikan memberikan wasilah terapi tadi, memberikan terapi tadi. Pak, ini saya diterapi kok jadi seperti ini. Kita akan bertanya gitu. Coba diperiksa ulang, mungkin ada kesalahan. Kan paling tidak seperti itu kan. Maka sama sebagaimana di pas al-kasau, pas trooper dia adalah manusia yang tentunya ada potensi salah di situ. Jadi ada potensi mungkin karena sudah terlalu lelah, kemudian memeriksa kurang detail, atau karena khilafnya manusia kan mungkin ada banyak faktor karena ada banyak faktor sehingga ketika memberikan layanan terapi qadarullah terjadi kepada Bapak Ibu malah bertambah sakit, atau misalnya tidak ada perubahan, atau misalnya dan lain sebagainya gitu. Nah, atau alhamdulillah ada progres cuma masih kecil kadang seperti itu. Maka jawabannya bagaimana? Kembali ke pas troopernya. Wah Pak, saya udah kembali ke pas troopernya tapi belum mendapatkan progres yang signifikan juga gitu. Nanti itu pembahasan yang lain. Tapi pada prinsipnya komunikasi dengan pas troopernya ini kenapa gitu. Misalnya nanti pas troopernya akan memeriksa ulang. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Pas trooper, para praktisi pas akan memeriksa ulang, didiagnosa ulang, dirumuskan gerakannya, jurusnya gitu. Pada fase tersebut biasanya juga pas trooper akan belajar karena pas trooper punya komunitas gitu. Ini saya ada pasien ini di behind the scene-nya, di belakangnya. Itu biasanya akan tanya ke yang lebih senior. Ini saya ada pasien begini tapi menyampaikan belum ada progres gitu. Kira-kira apa yang saya bisa lakukan para senior gitu. Biasanya ini pas trooper juga akan begitu di grup-grup pembelajaran para pas trooper akan bertanya, akan menggali. Karena pada dasarnya siapapun kalau memang dia punya profesi, diberikan amanah ilmu, ada orang meminta bantuan, pasti ingin mengupayakan yang terbaik kepada yang meminta bantuan. Nah ini misal pada Bapak Ibu sudah diterapi kok tambah sakit, ini pas troopernya akan tanggung jawab insya Allah. Insya Allah pas trooper yang berkualitas insya Allah akan tanggung jawab, akan mencari tahu gitu. Atau kadang Bapak Ibu ini ilmunya saya belum sampai, saya minta izin, saya mau upgrading ilmu, datang ke pusat, silaturahmi ke senior, ini akan mencari ilmu. Atau misal mentok-mentoknya pas trooper akan mengarahkan, atau kita bisa minta referensi. Pak, saya kan udah terapi sama Bapak selalu pas trooper sudah 3 kali, tapi ini progresnya masih minim gitu. Mungkin Bapak bisa kasih rekomendasi
ke siapa supaya kami bisa kami melanjutkan ikhtiar dari apa yang sudah dilakukan gitu. Biasanya pastor punya referensi biasanya di suatu wilayah, kecuali di wilayah tersebut memang masih sangat terbatas ya. Mungkin beliau nanti akan merekomendasikan ke kota yang lebih besar atau di mana yang di situ komunitas pastorpernya lebih aktif dan banyak yang lebih senior, biasanya seperti itu. Nah, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya itu bukan jangan ada wah ini malah praktek. Waduh, bukan seperti itu. Kadang ya ada sampai sama seperti itu. Misalnya setelah diterapi kok perutnya kenceng-kenceng gitu. Itu jarem kalau bahasa Jawanya ya. Bayangkan Bapak Ibu tidak pernah olahraga gitu. Oleh pastorpernya diberikan jurus misalnya sit up gitu kan. Sit up misalnya sit upnya 10 kali gitu. Wah, malam harinya gitu biasanya jadi badannya kok jadi jarem gitu. Tapi di balik jarum itu sebenarnya tercampur rasa badan lebih segar sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya sakit yang dimaksud adalah jarum itu, ya tipsnya ya sebagaimana Bapak Ibu lama tidak olahraga, kemudian olahraga ya dikasih misalnya minyak gosok lah untuk yang bisa sebentar menghangatkan ya gitu kan. Atau yang biasa Bapak Ibu untuk mengatasi pegal pakai minyak apa yang minyak ada ya sudah disebut merek ya, ada minyak but-but, ada minyak misalnya ada minyak zaitun atau apa yang memang sifatnya untuk mengatasi rasa pegal ya, rasa pegal tersebut. Atau misalnya begini, di terapi kok tambah nyeri yang hebat. Nah, ini harus segera koordinasi dengan para pastorper yang menterapi. Pak, ini saya di terapi kok nyerinya jadi nyeri hebat sekali gitu. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Biasanya terjadi seperti apa? Saat di terapi, di area terapi oleh pastorper di tempatnya itu bagus. Ketika pulang kok sakit. Nah, ini bisa diperiksa dari apakah mengerjakan PR jurus gerakannya benar sesuai SOP. Ada kejadian, ini sharing saja Bapak Ibu sekalian. Ketika di terapi, misalnya di Gereja Sehat Ayub di Klaten ya kan. Di terapi, di situ sudah enak, sudah bagus. Nah, pulang jadi sakit. Ternyata PR-nya kebalik. Misalnya, harusnya diminta untuk hentak kaki yang kanan, itu malah hentakan kaki yang kiri. Atau hentak kaki yang kanan bergantian dengan kiri misalnya. Atau hentak kaki kanan tapi cara hentaknya keliru gitu. Makanya biasanya pastorper setelah memberikan satu paket terapi benar, ketika memberikan PR suruh merekam video gitu kan. Suruh merekam video atau diulang-ulang dulu sampai memastikan yang mendampingi paham, yang sakit juga paham. Misalnya seperti itu. Atau memang karena murni kesalahan. Nah, jadi murni kesalahan, maka nanti insya Allah pastorper akan mengkaji ulang, ya, memeriksa dan insya Allah memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Saya yakin, ya, kaum muslimin dimanapun, pastorper dimanapun, tidak akan ada yang memiliki itikat mencelakai pasiennya, tidak akan pernah. Pasti berupaya memberikan support yang terbaik kepada siapapun yang datang meminta bantuan kepadanya, karena itu adalah bagian dari kode etik para pastorper untuk memberikan bantuan terbaik sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Ya, insya Allah mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan sederhana berkaitan dengan hal yang ditanyakan ya, mengapa setelah dipas kok jadi sakit, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada yang ditanyakan, boleh komentar di bawah video ini. Saya Anjara Susanto dari PAS Pusat. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.